Kopi Antiks Inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kopi Antik Inspire kembali berjumpa bersama saya Abah Asgun di Sarki Menakula Jaya Perkasa. Kembali saya ingin mengajak berdiskusi, berdialektika Baraya Kopi Antik Inspire tentang tema, tentang topik yang insya Allah sangat bermakna, bermanfaat, dan juga menginspirasi, terutama dalam rangka membangun konstruksi berpikir kita agar lebih baik lagi, lebih konstruktif lagi, dan lebih menatap ke depan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang kembali tentang ilmu komunikasi Islam. Setelah pada video sebelumnya kita membahas tentang fungsi sosial ilmu komunikasi yang pertama, yakni secara intrapersonal dalam rangka membentuk konsep diri kita, maka yang kedua kita akan membahas fungsi sosial ilmu komunikasi yang kedua, yakni dalam rangka untuk mengaktualisasikan diri kita. Dan nanti dalam video yang akan datang kita akan coba juga berbincang tentang fungsi sosial dari ilmu komunikasi yang ketiga, yakni dalam rangka untuk melangsungkan hidup kita, terutama dalam rangka mencapai nilai-nilai kebahagiaan melalui sebuah proses komunikasi dengan orang lain. Pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan fungsi sosial ilmu komunikasi yang kedua, yakni dalam rangka untuk mengaktualisasikan diri kita, terutama dalam konteks komunikasi antar personal. Saya ingin mengawali pembahasan ini dengan salah satu ayat Al-Quran dari surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan apabila kamu sekalian sudah sukses menunaikan ibadah sholat, sudah sukses bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai kita melakukan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fangtashiru fil ard. Silahkan bertebaran di muka bumi dalam rangka mengaktualisasikan diri kita masing-masing, wabtagu min fadlillahi, dan kemudian carilah dari pertebaran itu, dari mengaktualisasikan diri itu, karunia Allah Subhanahu wa taala, fadilah Allah Subhanahu wa taala, wazkurullaha la'allakum tuflihun. Tapi ingat, ketika dalam konteks aktualisasi diri itu, agar kita tetap dalam dalam frekuensi kesuksesan di mata Allah Subhanahu wa taala, sambil diiringi dengan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan kita jadikan landasan konseptual kita, frame of reference kita dalam rangka memperkaya pembahasan kita tentang fungsi sosial ilmu komunikasi yang kedua, yakni dalam rangka untuk mengaktualisasikan diri kita. Kemarin saya sempat membahas salah satu ungkapan, salah satu rumusan dari salah seorang pakar komunikasi yang bernama Thomas M. Scheidel. Dia menyebutkan bahwa fungsi komunikasi itu setidaknya ada 3 dalam konteks aktualisasi diri ini. Yang pertama, untuk menyatakan dan mendukung identitas diri kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam rangka membangun kontak sosial dengan orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah untuk mempengaruhi orang lain agar dia dapat merasa, berpikir, atau bahkan berperilaku seperti yang kita inginkan. Ini rumusan dari Scheidel, salah seorang pakar komunikasi yang sangat luar biasa, dihargai dalam kancah ilmu komunikasi. Nah, kalau kita coba ingat kembali berkaitan salah satu diantaranya misalnya
rumusan dari René Descartes, salah seorang yang menjadi pencetus pencerahan Enlightenment di Perancis. Dia sempat menyebutkan bahwa cogito ergo sum. Aku ada karena aku ini berpikir. Aku berpikir, oleh karena itu aku ada. Maka kita akan meminjam ungkapan dari René Descartes ini dalam konteks aktualisasi diri kita. Bahwa kita ini dianggap ada ketika kita berkomunikasi. Dan kita berkomunikasi berarti itu adalah kita itu ada. Nah, rumusan yang seperti ini sesungguhnya yang menjadi landasan prinsipil dari fungsi sosial yang kedua dari ilmu komunikasi, yakni bagaimana kita ini dalam rangka mengaktualisasikan diri kita ini, kita menyatakan dan mendukung identitas diri kita masing-masing. Jadi setiap orang tentu eksistensinya ingin diakui. Ada yang eksistensinya secara vulgar kemudian dia dikatakan secara verbal di hadapan orang lain. Ada juga melalui bahasa-bahasa atau perilaku-perilaku non-verbal yang sesungguhnya itu adalah isyarat agar dia juga diakui ketika ada dalam konteks komunikasi antar personal, konteks komunikasi kelompok, konteks komunikasi antar organisasi dan lain-lain sebagainya. Nah, komunikasi itu dalam konteks yang seperti ini adalah dalam rangka untuk mengaktualisasikan diri kita. Nah, tentu saja setiap orang punya identitas masing-masing. Yang identitas itu salah satunya adalah didapatkan dari proses pembentukan diri melalui sebuah proses komunikasi intrapersonal dirinya ketika dibentuk secara komunikatif melalui sebuah komunikasi dengan significant order. Ini bahasan kita yang kemarin. Nah, setelah itu terbentuk, biasanya ada keinginan kita untuk mengaktualisasikan. Nah, inilah yang disebut dengan identitas diri kita ini tentu ingin diakui dimanapun dan kapanpun. Maka komunikasi menjadi media yang paling efektif untuk menyatakan eksistensi diri kita itu. Nah, dalam konteks inilah yang sesungguhnya yang disebut dengan fungsi sosial dari ilmu komunikasi yang kedua, yakni bagaimanapun untuk mengaktualisasikan diri kita bahwa kita ini ada. Apalagi dalam masa yang disebut dengan new media hari ini, media baru hari ini, orang berlomba-lomba untuk mengaktualisasikan dirinya masing-masing. Ada yang melalui Facebook, melalui media sosial, ada IG, ada kemudian Twitter dan lain-lain sebagainya. Sesungguhnya kalau kita menggunakan kacamata pembahasan hari ini, itu sesungguhnya adalah ada keinginan agar eksistensi dirinya kemudian diakui. Cuman kalau kita meminjam uraian dari ayat Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 tadi, jangan lupa bahwa ketika kita mengaktualisasikan diri melalui media tadi, konteksnya adalah wabtagu min fadlillah, dalam rangka untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau konteksnya adalah mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, maka harus diingat agar kita sukses, agar kita menjadi orang yang tidak menjadi troublemaker bagi yang lain, wazkurullaha. Kata kuncinya adalah kita ingat berkaitan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiasakan ketika kita bermedia sosial dalam rangka aktualisasi diri itu adalah memfitnah orang lain. Hoak pada orang lain, membuat hoak untuk orang lain. Kemudian juga menyombongkan diri kita. Kemudian juga menggibah yang lain, memfitnah dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kerangkanya adalah seperti itu, tentu kalau kita menggunakan konteks ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi itu tentu bukan dalam konteks wabtagu min fadlillahi. Bukan dalam konteks untuk mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ujungnya kemudian bisa menjadi konflik yang pada akhirnya kemudian menjadi hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidup dan kehidupan kita ini.
Jadi salah satunya adalah kita ingin eksistensi kita diakui, tapi ternyata kemudian kita salah menggunakan media sosial tersebut dalam rangka komunikasi kita untuk aktualisasi diri kita di media sosial, yang pada akhirnya kemudian malah berbuntut panjang untuk kita. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Karena yang paling terpenting, memang betul kita butuh eksistensi kita itu diakui oleh orang lain. Tapi jangan lupa, dalam konteks wabtagu min fadillah wazkurullaha, dalam konteks mencari karunia Allah, dan konteks kita kemudian ingin sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, aktualisasi diri itu harus diingat. Konteks yang paling utama itu prinsipnya adalah membangun konteks sosial dengan orang yang ada di sekitar kita. Kalau ini yang kita bangun kontak sosial ini, maka disinilah kemudian kita akan mendapatkan relasi yang lebih banyak. Dalam bahasa Islam ini disebut sebagai silaturahim. Bagaimana kita memperlebar kerahiman kita, memperlebar kasih sayang kita, tali rahman kita dengan orang lain, sehingga kemudian memperbanyak relasi kita dengan orang lain. Wabtagu min fadillah. Ini dalam rangka untuk mencari keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang membangun konteks sosial dengan orang lain melalui komunikasi verbal dan non verbal, yang pada akhirnya akan membuka relasi yang sangat luar biasa, membuka silaturahmi yang sangat luar biasa, sehingga apapun yang menjadi keinginannya, apakah bisnisnya, apakah kepentingan yang bersifat ekonomi, kepentingan yang bersifat hal-hal untuk menunjang kehidupannya dan lain-lain sebagainya, biasanya ini akan dapat terlaksana dengan baik. Maka dalam konteks fungsi sosial yang ilmu komunikasi yang ketiga ini, aktualisasi diri ini menjadi bagian yang terpenting. Tapi jangan lupa, aktualisasi diri kita dalam rangka untuk mengekspresikan identitas kita itu harus disesuaikan dalam konteks yang kedua, yakni membangun kontak sosial dengan yang lain dalam rangka membangun silaturahim dengan yang lain. Sehingga kemudian kalau sudah yang terjadi adalah silaturahim dengan yang lain, maka kata si Schedel tadi itu, karena Thomas Schedel yang tadi itu, maka biasanya akan muncul yang ketiga. Kita akan begitu mudah mempengaruhi orang lain agar dia mau merasa, berpikir, dan bahkan berperilaku seperti yang kita inginkan. Jadi kalau kita sudah dekat dengan orang lain melalui sebuah proses komunikasi antar pribadi, sesungguhnya kita nggak usah marah mengingatkan orang lain. Nggak usah dengan bahasa-bahasa yang kasar mengingatkan orang lain. Tidak usah dengan bahasa-bahasa yang keras mengingatkan orang lain, karena biasanya dengan bahasa sederhana pun, bahkan dengan bahasa non-verbal pun, sesungguhnya orang akan terpengaruh oleh kita agar dia bisa merasa, berpikir, dan berperilaku seperti yang kita inginkan. Jadi kadang-kadang kesalahan kita seolah-olah orang lain itu harus sama diperlakukan oleh kita. Bahasanya harus keras semuanya, enggak juga seperti itu. Bahkan di dalam salah satu ayat yang lain kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada beberapa hal yang mesti kita pikirkan berkaitan dengan komunikasi untuk merubah orang lain. Ada orang yang dengan pendekatan hikmah dia bisa berubah. Ada juga orang yang dengan pendekatan mau'idah kita berikan nasihat-nasihat kemudian dia berubah. Tapi ada juga orang yang dengan keduanya hikmah dan mau'idah kita bisa dirubah oleh kita. Kadang-kadang wazadilhum billati hasan, dengan berdebat, berdiskusi, kadang-kadang terjadi perubahan itu. Inilah sesungguhnya konteks komunikasi, proses komunikasi dalam rangka untuk mengaktualisasikan diri kita, terutama dalam rangka wabtagu min fadlillahi wazkurullaha la'alakum tuflihun, dalam rangka mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, mencari fadilah Allah Subhanahu wa taala. Kita berkomunikasi, membangun relasi, kontak sosial dengan orang lain itu dalam rangka min fadlilah, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuan hidup kita adalah mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, wazkuru, maka ingatan kita kepada Allah jangan dilupakan
la'allakum tuflihun. Allah janji kalau seandainya dalam kerangka komunikasi sosial mengaktualisasikan diri dalam rangka mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kerangkanya selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa Allah dalam pikiran dan hati kita, la'allakum tuflihun. Maka biasanya komunikasi yang seperti ini akan sukses, akan efektif, akan langsung kena pada impact yang kita inginkan. Kalau impactnya kita menginginkan mempengaruhi orang lain agar dia bisa merasa seperti yang kita rasakan, agar dia bisa berpikir seperti yang kita pikirkan, agar dia berperilaku seperti yang kita lakukan, maka inilah sesungguhnya keberhasilan yang sangat luar biasa dari komunikasi sosial. Proses komunikasi sosial, fungsi yang kedua ini, bagaimana aktualisasi diri kita itu agar dapat diakui oleh orang lain, sekaligus menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh bagi orang lain, sehingga kemudian menjadi sebuah proses perubahan yang sangat luar biasa ke arah yang lebih baik lagi. Faiza kudiyatis sholat, kalau kita sudah zikir, sholat, ibadah dalam arti mahdoh pada Allah Subhanahu wa taala, wabtagu pangtashiru fil ardh, silahkan bertebaran dalam rangka mencari ibadah yang bersifat ghair mahdoh, wabtagu min fadillah, terutama dalam rangka mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, wazkurullaha, tapi harus ingat pada Allah, la'allakum tuflihun. Itulah disebut dengan kunci kebahagiaan kehidupan melalui sebuah proses komunikasi yang bersifat sosialis. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermakna dan juga bermanfaat dan juga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah kondisi kering, hati pun jadi merinding, urat saraf jadi pening, menahan diri agar standing.